Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek, bre. Di era serba AI kayak sekarang gini ya, distri GPU jelas lebih superior ya ketimbangkan iGPU ataupun NPU. Ini karena pada distri GPU bre, terutama Nvidia GeForce RTX punya kayak sebuah chip gitu yang disebut AI Tensor Core. Itu perasaan Tensor Core udah ada lama ya kan. Nah bre, penggunaan AI sebenarnya lebih banyak buat urusan produktivitas kan. Tapi nyatanya Ultrabook masih jarang yang pakai distri GPU karena harus ngejar bobotnya yang super ringan dan bodinya yang super tipis gini. Nah, jadi di video kali ini kita mau nge-review sebuah Ultrabook dan gak cuma menang di tampang doang ya kan. Ganteng doang, performa kagak nendang. Aduh, ya kan apa sih? Tapi aku jamin nih, Ultrabook ini juga bakalan menang di tanah lapang, anjay. Dan ini dia, Lenovo Yoga Pro 7i yang merupakan Ultrabook terkencang yang pernah mampir di studionya Kudetek pastinya. Kenapa Yoga Pro 7i ini kita sebut sebagai Ultrabook terkencang saat ini? Karena dikala Ultrabook lain ngandelin iGPU, Yoga Pro 7i ini udah pakai distri GPU berupa Nvidia GeForce RTX 4060 yang tentu aja bikin Ultrabook lain langsung minder wadidaw gitu ya kan. Tapi buat TGP RTX 4060 di Yoga Pro 7i ini di adjust jadi 60 watt aja ya. Soalnya ini kan Ultrabook yang mesti ngejar efisiensi daya supaya ringan dan tipis gitu loh. Walau gitu, segudang fitur dari Nvidia GeForce RTX tetap tersedia di sini bre. Tapi 60 watt menurutku udah oke lah buat kelasan Ultrabook begini ya kan. Fitur menarik dari Nvidia GeForce RTX 40 series adalah RTX Virtual Super Resolution 1.5 yang bisa ningkatin ketajaman dan detail pada sebuah video streaming bre. Mungkin ini mirip cara kerjanya DLSS lah ya, tapi bukan di game. Contoh ilustrasinya gini, kalau kita lagi nonton streaming film atau streaming game di resolusi 1080p dengan fitur RTX Super Resolution 1.5 ini, kita bakal dapetin tampilan yang lebih tajam dan detail, hampir setara resolusi 4K tanpa meningkatkan konsumsi bandwidth bre. Tentu ini semua berkat kecerdasan buatan alias AI dan juga dibantu hardware yang mumpuni yaitu RTX ya kan. Dan tadi itu salah satu fitur buat penontonnya nih. Dan kalau buat yang ditonton alias si streamernya sendiri, Nvidia juga menyediakan aplikasi Nvidia Broadcast yang semua fiturnya berbasis AI. Kayak misalkan fitur custom background tanpa green screen gitu kan buat live streaming. Terus ada fitur noise removal. Kalau mikrofon yang lo pakai itu bapuk dan nggak punya fitur noise cancellation gitu kan. Gak ketinggalan juga ada fitur noise removal pada webcam yang gambarnya burik bakal di-enhance biar lebih halus dan enak dipandang. Dan yang ajaibnya sih fitur auto frame ini. Soalnya kalau mau beli webcam dengan fitur auto tracking bakalan mahal banget ya kan. Kalau kalian adalah kreator yang lebih ke artistik ya kan, Nvidia juga menyediakan aplikasi Nvidia Canvas yang bisa ngerubah inspirasi menjadi kreativitas hanya dengan sekedar coretan bebas ya kan. Dengan bantuan AI, kalian bisa menuangkan imajinasi apapun di kanvas kosong ini. Nantinya AI bakal generate gambar yang sesuai coretan tadi pastinya. Sisanya tinggal kalian finishing aja, tinggal polish aja ya kan. Pakai beragam preset efek yang tersedia, bre. Nah, Nvidia juga punya fitur baru mereka, yaitu Chat RTX ya kan. Kita agak bingung nih fungsinya buat apa gitu kan. Ternyata Chat RTX ini mirip kayak Chat GPT gitu, bre. Atau mungkin Stable Diffusion gitulah kira-kira ya kan. Tapi resource atau database-nya dari lokal dan bisa jalan tanpa internet sekalipun, bre. Dan karena ini lokal, jadi prosesnya tuh lebih cepet. Dan fitur Chat RTX ini masih demo ya, bre. Dan fitur ini bisa kalian pakai di RTX 30 series kalian dan RTX 40 series kalian. Dan fungsinya tuh kayak misalkan kalian lagi cari foto yang kalian sendiri tuh nggak inget dan malas scroll atau cari satu persatu gitu kan. Tinggal chat aja ke RTX buat nyariin gitu kan. Simply sih ya gitulah ya kan. Dan selain itu kita juga ada tes untuk Stable Diffusion ya, untuk ngetes text to image-nya atau AI generative image ya kan. Pakai yaitu Stable Diffusion gitu kan. Tentu GeForce RTX di laptop ini udah sanggup banget gitu kan. Bahkan kemampuan generative image-nya lumayan kenceng bre, 3,8 detik per waifu atau sekitar 15,7 waifu per menit. Ini bahkan lebih kenceng loh dari beberapa laptop gaming yang pernah kita tes kayak misalkan Nitro 515 dan Cyborg 14 yang sama-sama pakai RTX 4060 loh ya kan. Padahal yang kita review ini adalah sebuah Ultrabook. Terus buat creation yang lebih advance seperti 3D creation, kalian bisa ngerender 2 kali lebih cepat berkat bantuan AI yang ada di fitur Optics Render pada aplikasi Blender bre. Fitur Optic Render ini berlaku pada laptop dengan distri GPU Nvidia GeForce RTX. Kalau
Kalau kalian nggak ada Nvidia GeForce RTX-nya, tidak bisa, ya kan? Buat ngelihat selisihnya nih bre, berikut adalah hasil render image BMW kalau pakai optik render cuma 12 detik doang. Sedangkan kalau CUDA render perlu waktu 26 detik. Jadi bisa mangkas waktu lebih cepet lah ya kan. Kalau kalian YouTuber seperti kita atau TikToker seperti kita juga yang perlu ngerender video lebih cepet, kalian bisa memanfaatkan encoder AV1 yang udah support di beberapa aplikasi editing video seperti DaVinci Resolve gitu loh. Terus bre, buat urusan gamingnya kan, fitur ray tracingnya makin advance nih. Kalau di game Cyberpunk 2077 itu disebut path tracing yang bisa menyempurnakan hasil rendering dari ray tracing dengan mode AI terbaru menjadi lebih akurat dan detail ya kan. Dengan bantuan dari ray reconstruction yang ada di DLSS generasi 3.5, walaupun grafik ini mengalami upscaling bre, tapi scene yang berkaitan dengan refleksi cahaya dan bayangan bakal tetap terlihat lebih realistis ya kan. Kalian bisa lihat di scene berikut ya, refleksi cahayanya yang terpantul di genangan air dan detail bayangan yang ada di bagian kiri terlihat lebih nyata kalau pakai fitur path tracing dan ray reconstruction aktif maksudnya. Sekarang kita ngebahas sedikit performa GPU-nya. Tapi sebelum itu kalian perlu tahu ya kan, walaupun Yoga Pro 7i ini termasuk ultrabook, ternyata Lenovo ngasih fitur overclock GPU di Lenovo Vantage mereka bro. Waduh, ini ultrabook, ada RTX-nya dan bisa di overclock. Kita coba overclock dengan menaikkan clock speed-nya sebesar 100 MHz dan 200 MHz. Kalau di pengujian Verstrike 3D Mark, overclock 100 MHz dapat peningkatan 1,8% dan overclock 200 MHz meningkatkan 4%-an. Terus kalau di pengujian TimeSpy, overclock 100 MHz dapat improvement hampir 3% dan ketika overclock 200 MHz, grafik skornya meningkat 4,5%. Ya lumayan lah ya kan. Ekstra performa gratis tapi jangan sering-sering ya kan. Di pengujian selanjutnya kita jalan di default aja. Misalkan di tes render time pakai Premiere Pro, render video 4K berdurasi 1 menit bisa selesai dalam waktu 34 detik. Sedangkan render video Full HD bisa selesai dalam waktu 12 detik. Itu kenceng ya kan? 34 detik coy. Biasanya kita ngetes 40-50 detik. 34. Wow. Apa karena driver Nvidia Studio-nya juga yang ngaruh ya kan? Kalau dari render time-nya nggak jauh beda sama RTX 4060 di unit laptop gaming yang rata-rata TGP-nya di atas 100 watt. Berarti ini 60 watt gokil juga ya. Terus di pengujian gaming kita coba maininnya di resolusi native-nya, yaitu di 3072x1920p dengan preset default sesuai rekomendasi gamenya ya kan. Di game AAA macam Cyberpunk 2077 cuma bisa main di preset medium dengan frame generation aktif dan ray tracing-nya aktif. Kita masih dapat di sekitaran 55 fps. Di game Forza Horizon 5 preset yang didapat mirip game Cyberpunk 2077 tadi, tapi dengan performa fps yang lebih tinggi sekitar 80-an fps rata-ratanya bre. Kalau di duo game Ubisoft yaitu Assassin's Creed Mirage dan Far Cry 6, preset defaultnya masih dikasih yang high ini ya kan. Di game Assassin's Creed Mirage dengan bantuan assembling DLSS quality, ternyata rata-rata fps-nya belum bisa nyentuh 70-an fps. Sedangkan di Far Cry 6 performanya bisa menyentuh hampir 80 fps dengan upsampling FSR quality bre. Dan buat gambaran game kompetitif kita ada tes Dota 2 dengan preset rata kanan dan screen render 100%. Ternyata masih cukup enjoy main bareng layar 120Hz karena emang bisa dapat ratusan fps rata-ratanya bre. Sebenarnya kalau misalkan nggak dites di resolusi native, fps-nya pasti tumpah-tumpah. Kayak misalkan kalian tesnya di resolusi 2K, apalagi di Full HD dengan layar sekecil ini. Jadi memang performa game segitu kita tesnya di resolusi tinggi banget ya, makanya cuma dapat fps gitu bre. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas prosesor yang dipakai nih. Yoga Pro 7i ini pakai prosesor Intel Core Ultra 9185H. Lagi-lagi ini menegaskan kalau Yoga Pro 7i ini merupakan ultrabook terkencang yang pernah kita review. Prosesor ini punya 16 core dan 22 threads. Core-nya terbagi jadi 6 performance core dan 10 efisiensi core dengan clock speed up to 5,1 GHz dan power limit up to 115 watt. Walau dari spek sheet-nya terlihat begitu buas, soal penggunaan daya kalian nggak perlu worry karena prosesor ini udah bersertifikasi Intel Evo yang ngejamin baterainya awet ya kan. Alasan kenapa ultrabook sekarang punya sertifikasi Intel Evo itu karena di dalam prosesornya ada 2 buah low power efisiensi core bre. Dan soal memori atau RAM-nya juga udah ya mentok kanan lah, siap kerja pakai modul memori LPDDR5X super kencang di frekuensi 7467 MHz yang kapasitasnya aja 32 GB gitu. Kalau buat penyimpanan atau storage-nya tersedia satu slot M.2 NVMe dan udah terisi satu buah M.2 NVMe PCIe Gen 4 berkapasitas 1 TB yang transfer speed-nya rata kanan. Walau M.2 yang digunakan punya form factor 2242, kalian tetap masih bisa pakai yang M.2 2280 di board laptop ini. Jadi ya itu cuma opsi aja ya kan. Dan buat baterainya lumayan gede bre, 73 Wh. Tapi wajar aja ya kan, sebab spesifikasinya bisa dibilang super kenceng. Di pengujian kita, baterai ini bisa bertahan 7,5 jam. Jelas di penggunaan yang lebih casual bisa lebih awet lagi bre. Charging time-nya udah super kenceng nih ya kan, nge-charge 90% baterai cuma butuh waktu 50 menit
aja berkat fitur rapid charge dan power adapter 140 watt yang pakai interface USB Type-C. Soal cooling systemnya, aku pribadi agak kaget karena cooling system di sini terlihat compact, hanya berupa 2 buah heat pipe tapi tetap punya 2 buah fan. Padahal CPU yang dipakai udah Core Ultra 9 prosesor loh ya kan. Hasilnya pas kita jalanin multi core test 10 menit loop, di menit pertama memang bisa jalan full power dengan suhu mentok di 100 derajat Celcius dan TDP sekitar 70 watt. Tapi selanjutnya jalan lebih stabil dengan suhu 93 derajat Celcius dan TDP 63 watt. Dan buat CPU-nya kita running firmware selama 10 menit, suhunya adem banget ya kan. Rata-ratanya di 65 derajat Celcius dengan TGP yang jalan full power di 60 watt bre. Tapi perlu diingat, ini ibaratnya stress test aja ya bre. Kalau buat penggunaan casual tentu lebih adem lagi. Kalau pas kondisi idle, displaynya secara pintar bakal pakai iGPU yaitu Intel Arc Graphics. Jadi distrik GPU-nya nggak berjalan sama sekali. Di kondisi idle, suhu prosesornya cukup adem di 45 derajat Celcius dengan TDP yang sangat rendah di 5 watt aja. Buat gambaran suhu permukaannya, kita rekam pas lagi jalanin chat RTX di area refresh dan touchpad tentu adem ayam ya, sekitar 32 derajat. Naik ke area keyboard di sisi kiri agak menghangat di 35 derajat, tapi yang sisi kanan sedikit lebih adem sekitar 34 derajat. Sedangkan yang sisi tengah udah makin hangat di kisaran 39 derajat Celcius dengan hotspot di angka 42 derajat Celcius. Dan soal desainnya, Yoga Pro 7i tetap tampil stylish dan compact layaknya Ultrabook lain bre. Dan ada 2 pilihan warna ya, yaitu Tidal Teal dan Lunar Grey seperti unit test kita kali ini bre. Kalau lihat dimensinya walaupun ini 14 inci ya, tapi berasanya tuh mirip form factor 15 inci bre. Ini karena layarnya berukuran 14,5 inci yang hitsnya bisa rata sampai 180 derajat. Layarnya ini pakai panel IPS touchscreen dengan resolusi 3K yaitu di 3072x1920p. Aspek rasio layar ini 16:10 dan punya refresh rate up to 120 Hz. Jadi dipakai gaming pastinya ya kan. Pasti dari kalian ada yang meragukan panel IPS-nya, tapi kita lihat dulu ya. Coverage gamutnya hampir perfect di 98% P3. Angka brightness-nya juga nggak kalah redup dari panel OLED dan cukup terang buat dibawa ke ruangan yang terang bre. Dan buat color akurasinya, rata kiri nih 0,45 delta E. Ini mantep banget ya. Dan soal security-nya, wajib hukumnya sebuah Ultrabook punya security biometrik. Di Yoga Pro 7i ini memang nggak ada opsi login biometrik pakai fingerprint, tapi kita bisa login biometrik via webcam-nya. Webcam di sini tentu udah proper ya, bisa ngerekam up to resolusi Full HD 30 fps dan udah dilengkapi privacy shutter bre. Sedangkan buat speakernya bre, tentu udah kelas atas hasil tuningan Dolby Atmos. Di sini ada 4 titik speaker yang terbagi jadi 2x2 watt tweeter di sisi keyboard dan 2x2 watt woofer di sisi bawah. Buat sampel kualitas webcam dan speakernya sebagai berikut. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Yoga Pro 7i yang webcamnya sendiri punya resolusi Full HD 30 fps dan karena memang dia udah ada stiker GeForce RTX Studio, jadi punya efek-efek AI di Nvidia Broadcast. Itu dia kira-kira ya ulasan review dari kami mengenai Lenovo Yoga Pro 7i. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan sama harganya. Harga dari Lenovo Yoga Pro 7i ini mendekati 30 juta. Buat kita user laptop gaming emang agak terkejut ya buat ngelihat harganya. Tapi ingat bre, ini adalah sebuah Ultrabook yang emang beda sama laptop gaming. Kastanya tuh udah beda kan. Laptop gaming Ultrabook gitu kan, makin form factornya tipis, ringan, makin mahal pastinya. Udah gitu baterainya juga harus awet. Terus webcam, speakernya, layarnya juga harus cakep. Di Yoga Pro 7i ini layarnya udah cukup ultimate ya kan, 3K 120 Hz touchscreen. Kira-kira ya banyak lah yang jadi kelebihan dari Ultrabook ini. Bisa gaming, ada RTX-nya lagi ya kan. Jadi memang kalau bisa dibilang mahal ya inilah Ultrabook RTX ya kan. Cuma ya nilai minusnya ada di cooling system yang dibikin lebih sederhana buat ngejar bobot. Jadinya ya TGP GPU-nya nggak bisa setinggi-tingginya laptop gaming karena memang peruntukannya udah pasti beda. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai Ultrabook yang pakai RTX ini bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.